Halo guys, ketemu lagi dengan Unbox Channel. Nah guys, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cerita hantu yang sudah sangat kalian tunggu-tunggu loh. Nah, hantu dari manakah itu? Ya, benar guys, hantu dari negara kita tercinta, Indonesia. Semoga kalian tidak takut setelah melihat video kali ini guys. Karena katanya guys, jika kita mendengar kisah hantu, mereka jadi penasaran juga loh guys. Yaudah guys, daripada lama-lama, segera saja kita saksikan 8 hantu negara Indonesia yang sudah terkenal. Oh ya guys, sebelum kita mulai, jangan lupa dukungannya guys dengan cara subscribe, like, dan komen channel ini guys. Terima kasih. Hantu jeruk purut. Menurut mitos yang beredar di masyarakat luas, cerita hantu jeruk purut ini mulanya beredar pada tahun 1986, dikarenakan kesaksian yang diceritakan oleh penjaga makam TPU Jeruk Purut. Beliau bercerita pernah melihat sosok hantu seorang pastor tanpa kepala pada saat ia sedang berjaga malam. Menurut kesaksiannya, pastor tersebut tengah menenteng kepalanya, diikuti seorang anjing hitam di belakangnya. Kejadian tersebut pernah terjadi cukup lama sekali, yaitu sekitar tahun 1986. Menurut kesaksian penjaga makam TPU Jeruk Purut, sosok pastor itu tengah mencari makamnya, yang berada di TPU Kristen Tanah Kusir. Sementara TPU Jeruk Purut merupakan unit pemakaman Islam. Hingga saat ini, kabar tersebut memang masih simpang siur. Konon katanya warga di situ, jika Anda berkeinginan untuk menemui pastor legendaris ini, Anda harus datang tepat pada waktu tengah malam Jumat dengan jumlah ganjil, sendirian atau bertiga. Menurut cerita yang beredar tentang pastor TPU Jeruk Purut, konon jika ada sejumlah orang yang datang dengan jumlah yang ganjil mengantarkan pastor TPU Jeruk Purut ke makam unit Kristen di TPU Tanah Kusir, maka orang itu akan dilindungi oleh pastor TPU Jeruk Purut tersebut. Tetapi jika orang yang diikuti atau dilindungi oleh pastor TPU Jeruk Purut tersebut tidak kuat, maka orang tersebut akan meninggal. Tuyul. Tuyul adalah makhluk sejenis jin yang sudah sangat dikenal masyarakat luas, terutama di Pulau Jawa. Makhluk halus ini berwujud orang kerdil dengan kepala gundul. Makhluk ini bersifat sosial, dalam pengertian memiliki masyarakat dan pemimpin, serta bersuara seperti anak ayam. Tuyul dapat dipekerjakan oleh seorang majikan manusia untuk alasan tertentu, terutama untuk pesugihan dengan cara mencuri uang. Untuk menangkal tuyul, orang biasanya memasang yuyu atau kepiting sawah di tempat mereka menaruh harta bendanya. Karena tuyul percaya menyukai yuyu, sehingga ia akan lupa akan tugas yang dibebankan pemiliknya. Alasan kenapa tuyul berwujud seperti anak kecil ini dikarenakan bahwa tuyul merupakan hantu anak kecil yang telah meninggal, entah meninggal setelah dilahirkan atau meninggal akibat aborsi. Dikarenakan tuyul merupakan hantu anak kecil, banyak orang yang mengatakan sering melihat para tuyul bermain ketika malam hari. Wewe Gombel. Menurut cerita yang beredar, Wewe Gombel atau Kolong Wewe adalah roh perempuan yang meninggal bunuh diri. Ia mengakhiri hidupnya setelah membunuh suaminya dan dikejar-kejar warga akibat perbuatannya itu. Pembunuhan itu ia lakukan setelah memergoki suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Konon, sang suami berselingkuh karena istrinya tidak bisa memberikannya anak. Karena tidak bisa memberikan anak, ia dibenci oleh suaminya, lalu dikucilkan sampai menjadi gila dan gembel. Setelah mati bunuh diri, kemudian ia menjadi Wewe Gombel. Sesuai namanya, kisah asal-usul Wewe Gombel ini konon berasal dari daerah Bukit Gombel, di Semarang, Jawa Tengah. Beberapa orang menyebut daerah tersebut merupakan wilayah kerajaan hantu. Peristiwa kemunculan Wewe Gombel ini diantaranya terjadi di wilayah Wonogiri dan Klaten, Jawa Tengah. Ciri khas dari Wewe Gombel atau Kolong Wewe ini adalah bentuk buah dadanya yang besar dan menjuntai seperti buah pepaya. Kabar lain mengatakan bahwa anak-anak yang diculik oleh Wewe Gombel akan diberi makan kotoran manusia. Jika si anak tidak mau, maka terpaksa si anak akan disuapi secara paksa. Terkadang anak-anak yang diculik akan mengalami halusinasi, sehingga kotoran manusia yang ia lihat seolah-olah adalah makanan lezat yang paling ia sukai. Tujuannya adalah membuat anak menjadi bisu, agar tidak bisa menceritakan apa yang telah ia alami,
ataupun bentuk dari wewe gombel yang menyeramkan tersebut. Cerita wewe gombel ini juga kerap dipakai orang tua untuk menakuti anak agar tidak keluyuran keluar rumah sendirian. Orang tua bakal bilang, awas jangan keluar sendirian, nanti gondol atau dicuri wewe gombel. Mendengar ancaman seperti itu, si anak pasti takut. Untuk mencari anak yang diculik oleh wewe gombel ini, diyakini dengan keliling rumah atau kampung sambil menabuh tampah atau nampan besar terbuat dari anyaman bambu, sambil bernyanyi black black thing, dan menyebut nama anak yang hilang. Muncullah atau keluarlah, dinyanyikan sambil keliling rumah atau kampung 7 kali. Pocong. Hantu pocong memang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan hantu ini bisa dibilang hantu paling seram yang ditakuti oleh banyak orang. Ada banyak versi soal dari mana hantu pocong ini muncul pertama kali. Namun, mayoritas masyarakat percaya pocong gentayangan dari orang yang sudah meninggal, tapi lupa dibuka tali pocongnya saat hendak dikubur, sehingga arwahnya tidak bisa pergi ke alam baka. Versi lain menyebut ada makhluk tak kasat mata serupa siluman atau jin yang menjelma menjadi sosok pocong. Pocong sangat menjumpai tempat-tempat yang sunyi dan lembab, atau juga sungai yang kotor, tanaman lebat, dan terutama pohon pisang. Hantu ini juga senang berada di tempat kejadian pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Menurut kabarnya, pocong juga sering digunakan sebagai penglaris ataupun penjaga suatu tempat agar tidak ada orang yang berniat atau berbuat aneh-aneh di tempat tersebut. Penggambaran pocong bervariasi. Dikatakan pocong memiliki wajah berwarna hijau dengan mata yang kosong. Penggambaran lain menyatakan pocong berwajah rata dan memiliki lubang mata berongga atau tertutup kapas dengan wajah putih pucat. Karena tubuhnya diikat, banyak orang yang mengira pocong bergerak dengan cara melompat-lompat. Tetapi, pocong sebenarnya bergerak dengan cara melayang-layang atau terbang. Kepercayaan akan adanya hantu pocong hanya berkembang di Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera. Pengakuan dari beberapa orang yang pernah beruntung bertemu dengannya guys, adalah baunya busuk. Dalam jarak beberapa meter, baunya cenderung seperti minyak-minyak tertentu. Tetapi begitu dekat, tercium bau seperti bangkai. Jika kamu tidak juga menyadari kehadiran mereka, ia suka meniupmu dari belakang, dengan napas yang gak jauh beda ketika kamu waktu bangun pagi. Ia juga suka cari perhatian dengan cara meludah, yang kebanyakan orang-orang mengira mereka sedang dipipisi cicak atau serangga. Sundel bolong. Sundel bolong adalah hantu yang umumnya digambarkan sebagai wanita cantik, berambut panjang dan bergaun panjang warna putih, yang bolong atau berlubang di bagian punggungnya, hingga terlihat organ-organ dalam perutnya sampai tembus ke depan. Menurut cerita yang beredar ya guys, hantu sundel bolong adalah awal penasaran dari wanita yang mati karena diperkosa dan kemudian melahirkan anaknya di dalam kubur. Ada pula kisah sundel bolong adalah wanita yang mati karena melahirkan anaknya melalui punggung. Sundel bolong sangat suka mencuri bayi-bayi yang baru saja dilahirkan. Sundel bolong dikatakan juga sangat malu dengan lubang pada badannya dan selalu berusaha menutupinya dengan rambut hitamnya yang panjang. Hantu sundel bolong dikatakan sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Ada dugaan bahwa mitos ini dahulu diciptakan dan disebarkan untuk menghindari wanita yang berjalan sendirian pada saat malam hari di pedesaan dari gangguan laki-laki yang berniat jahat. Genderuwo. Genderuwo adalah mitos Jawa tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud manusia, mirip kera yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan. Tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Genderuwo dikenal paling banyak oleh masyarakat di Pulau Jawa, Indonesia. Habitat hunian kegemaran genderuwo adalah batu berair, bangunan tua, atau pohon besar yang teduh, atau sudut-sudut yang lembab, sepi, dan gelap. Asal-usul genderuwo dipercaya berasal dari arwah orang meninggal secara tidak sempurna, bisa akibat bunuh diri, penguburan tidak sempurna, ataupun kecelakaan, hingga arwah orang tersebut merasa penasaran dan belum mau menerima kematiannya. Genderuwo tidak dapat dilihat oleh orang biasa,
Tapi pada saat tertentu, ia dapat menampakkan dirinya bila merasa terganggu. Dipercaya bahwa tidak semua genderuwo jahat, karena ada pula yang baik, dan sikap mereka tergantung bagaimana manusia bersikap, apakah mau berteman atau bermusuhan dengan genderuwo tersebut. Banyak kalangan mempercayai salah satu cara memanggil genderuwo adalah dengan cara membakar sate gagak, yang disertai dengan tata cara tertentu dalam memasaknya, karena diyakini burung gagak adalah makanan kesukaan genderuwo. Dikatakan juga ya guys, bahwa jika di tengah malam kalian mencium bau seperti singkong panggang, itu merupakan pertanda bahwa ada genderuwo di sekitar kalian. Dikatakan pula bahwa genderuwo sangat menyukai perempuan, jadi genderuwo akan berubah menjadi suami dari sang istri untuk menggoda wanita tersebut. Kuntilanak. Kuntilanak adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia, atau wanita yang meninggal karena melahirkan, dan anak tersebut belum sempat lahir. Kuntilanak menjadi arwah gentayangan yang penasaran mencari-cari di mana anaknya. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Wujud kuntilanak mudah dikenal, karena kuntilanak berwujud wanita berambut panjang menutupi mata, menggunakan gaun putih panjang, badan setengah membungkuk, melayang-layang, dan mengeluarkan suara tawa seram. Tetapi, ia juga kadang terdengar menangis. Kuntilanak sewaktu muncul, selalu diiringi harum bunga kemboja. Bila suaranya terdengar pelan, itu tandanya kuntilanak berada dekat dengan Anda. Tapi bila suaranya terdengar keras, itu berarti kuntilanak berada jauh dengan Anda. Kuntilanak konon juga menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam. Misalnya dikatakan kuntilanak suka sekali tinggal di pohon yang tinggi, seperti pohon pisang atau pohon bambu. Pohon yang rindang seperti beringin, atau pohon waru yang tumbuh condong ke samping, atau populer disebut waru doyong. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil, bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting bila berpergian kemana saja. Hal ini menyebabkan seringnya ditemui kebiasaan meletakkan paku, pisau, dan gunting di dekat tempat tidur bayi. Kuntilanak erat kaitannya dengan nama kota Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat. Menurut kabar yang ada, kota Pontianak mendapatkan namanya karena konon Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu hantu ini ketika akan menentukan tempat pendirian istana. Suster Ngesot. Suster ngesot yaitu hantu yang memakai baju suster dan berjalan sambil ngesot. Ngesot secara harfiah berarti berjalan menggunakan pantat dan tangan, atau dapat diartikan juga dengan orang yang tidak mampu berjalan menggunakan kedua kakinya. Dalam sejarahnya, tidak ada yang bisa menentukan asal-usul suster ngesot. Tapi ada beberapa informasi dari mulut ke mulut di masyarakat yang kemudian dipercaya sebagai sejarah adanya suster ngesot. Ada beberapa cerita yang dipercaya sebagai asal mula cerita hantu suster ngesot ya guys. Yang pertama, rumah sakit di Jalan Salemba, Jakarta. Dipercaya sebagai lokasi pertama penampakan suster ngesot. Sosok suster ini diceritakan terjadi lantaran ada suster di rumah sakit Kenaman tersebut yang meninggal secara tidak wajar. Suster itu kabarnya diperkosa oleh seorang dokter dan dibunuh dengan sadis dan brutal. Kakinya kemudian dimutilasi dan dikubur di ruang laboratorium rumah sakit tersebut. Mitos lain mengenai suster ngesot berasal dari daerah Jawa Barat, yaitu di suatu tempat panti jompo. Ada seorang suster cantik berketurunan Belanda bernama Norah, dan ia mempunyai ilmu gaib. Dan kemampuannya itu dia manfaatkan untuk membunuh semua penghuni yang ada di panti dengan alasan balas dendam pribadi masa lalu. Kemudian kejahatannya diketahui oleh masyarakat. Sebagai hukumannya, kaki Norah dipukuli warga hingga remuk dan hancur.